A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahra ramadana unzila fihil Qur'an wa kana fihi lailatul qadar li ummatihi wa ma fihi min ajrin azim li ummatihi. Ahmaduhu subhana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat dan karunia-Nya, kita masih bisa merasakan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wajib bagi kita untuk mensyukuri atas nikmat-Nya, dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat-Nya, maka azab Allah sangat pedih. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan tak lupa juga, marilah kita haturkan, marilah kita junjungkan dan kita haturkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan kita ilmu, dan berkat ilmunya kita masih bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan sedikit ilmu sambil menunggunya azan maghrib berkumandang, sambil menunggunya waktu berbuka puasa. Saya ingin menyampaikan sedikit ilmu dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ilmu ini tidak diamalkan, maka tidak ada manfaatnya sedikit pun. Karena Mahfuzat berkata, ala ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu sama seperti pohon yang tidak berbuah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan, Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia ini. Betul apa betul? Karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan Hijriah yang Allah muliakan, dan di dalamnya Allah mewajibkan umat muslim untuk ibadah khusus, yakni puasa. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah ditetapkannya atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkannya orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini kita bisa ambil betapa wajibnya puasa di bulan Ramadan. Bahkan orang yang sakit ataupun sedang berhalangan pun Allah menyuruhnya untuk mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sedang sakit ataupun sedang perjalanan jauh, maka dia harus menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Ngomong-ngomong tentang puasa, puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tapi puasa itu menahan semua perbuatan yang jelek, apalagi hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu menunjukkan sesuatu yang sesat. Saya di sini ingin menjelaskan ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Di mana ketika kita melakukan 5 perkara ini, maka puasa kita tidak mendapatkan pahala apapun. Yang pertama ada al-kadzibu. Apa itu al-kadzib? Al-kadzib adalah bohong. Di mana orang yang sedang melakukan puasa Ramadan dan dia melakukan kebohongan kepada siapapun, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Wahai manusia, sudah beberapa orang yang telah engkau bohongkan demi melindungi kalian dari kesalahan. Maka di bulan Ramadan inilah ayo kita lakukan amal-amal yang baik, karena semua amal yang baik di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dan yang kedua ada al-ghibah. Al-ghibah ini adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh kaum hawa ataupun perempuan. Al-ghibah adalah membicarakan seseorang maupun baik atau buruknya di belakang orangnya. Kita punya mulut. Allah memberikan kita mulut untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi
Kita sebagai manusia yang selalu merasa tidak cukup, maka kita selalu menyalahgunakan apa yang Allah berikan. Orang salah kita bicarakan, orang benar kita bicarakan, seakan-akan kita adalah orang yang paling sempurna. Maka di bulan Ramadan inilah mari kita lakukan amal-amal yang baik dan jauhkan larangan-larangannya. Sudahi gibahmu, mari lakukan kebaikan bersamaku. Dan yang ketiga ada an-namimah. An-namimah ini di sini adalah pengadu domba. Pengadu domba di sini bukan saya punya domba, teman saya punya domba dan itu diaduin dombanya, bukan. Karena pengadu domba di sini adalah saya membuat dua orang yang saling tidak senang, yang saling memiliki rasa dengki, dan dua-duanya ingin meluapkan rasa emosi, dan saya menjadi pengadu dombanya. Mari kita jauhkan sifat-sifat pengadu domba ini. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Marilah kita jauhkan sifat yang ini, perbuatan yang ini. Betapa kejinya perbuatan ini sehingga Rasulullah menjamin orang ini tidak akan masuk surga. Nauzubillahi min zalik. Dan yang keempat ada qasamuz zauri. Qasamuz zauri ini adalah sumpah palsu, di mana yang sering dilaksanakan, di mana yang sering dilakukan oleh orang yang sering bohong, dan dia melindungi dari kebohongannya dengan membawa-bawa nama demi Allah untuk menutupi dari kesalahannya. Wahai orang-orang yang bohong, betapa banyak orang yang engkau bohongi dan engkau sumpah palsu agar dari kamu melindungi dari kesalahannya. Padahal itu adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melakukan sumpah palsu. Nauzubillahi min zalik. Dan yang kelima ada an-nazratu bis-syahwat. Di mana an-nazratu bis-syahwat ini artinya melihat dengan syahwat ataupun melihat dengan hawa nafsu. Biasanya nih para kaum lelaki, kaum Adam yang punya mata yang matanya bandel. Dan ketika melihat perempuan sedikit yang notabene perempuan ini tidak kekurangan bahan ataupun hawa nafsunya langsung naik. Dan disinilah yang harus kita hindarkan. Kita punya mata, lihatlah yang sepatutnya, jangan kita lihat yang tidak-tidak, karena ini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kebaikan. Dan disinilah kita harus mencari-cari kebaikan Allah, dan karena semua kebaikan di sini dilipat gandakan. Masya Allah, betapa indahnya bulan Ramadan ini, semua kebaikan dilipat gandakan. Contohnya saja kita bertadarus Quran. Kita membaca satu huruf saja yang biasanya mendapat 10 kebaikan, dan di bulan Ramadan ini dikalikan menjadi 100 kebaikan. Bahkan Imam Syafi'i pun menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan itu 66 kali. Masya Allah, betapa banyaknya kebaikan yang didapatkan oleh Imam Syafi'i. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Bayangkan, ketika kita mendirikan sholat tarawih, kita mendirikan iman kita di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah kita lakukan dan yang akan datang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran atau pedoman hidup kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang dimana artinya bulan Ramadan adalah di mana bulan diturunkannya Al-Quran untuk manusia dan penjelasannya tentang petunjuk ataupun pembeda. Ayo kita mulai dari hari ini, muhasabahlah diri kita masing-masing, karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita tidak melakukan amal kebaikan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena di bulan ini setan-setan dibelenggu, neraka ditutup serapat-rapatnya, dan rahmat dan surganya Allah dibuka dengan selebar-lebarnya. Masya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, maka itu datangnya dari saya. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bang Jaka Ketemu Basi, saya Hilal Hafiz Alaska mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan yang ke-1444 Hijriah. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.